Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Dan tak lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah. Oh iya, apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tentang sistem peredaran darah manusia. Oh iya, apa ada yang tahu kenapa ketika kita jatuh kemudian keluar darah dan darahnya berwarna merah? Yuk, ada yang tahu? Ya, karena di dalam darah terdapat hemoglobin sehingga menyebabkan adanya warna merah. Dan sistem peredaran darah sendiri di dalamnya yaitu terdapat darah itu sendiri, kemudian yang kedua jantung, kemudian yang ketiga pembuluh darah, dan yang keempat kita akan mempelajari tentang gangguan dalam sistem peredaran darah manusia beserta mencegah dan cara menangani. Kita mulai yang pertama, yakni darah itu sendiri. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan di dalamnya terdapat dua komponen utama, yaitu plasma dan sel darah. Sebelum kita membahas komponen utama dalam darah, kita akan bahas tentang fungsi darah. Fungsi darah yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh, kemudian sistem kekebalan tubuh, kemudian alat transportasi nutrisi dan sisa metabolisme, dan juga alat transportasi gas oksigen dan karbon dioksida. Komponen utama darah yaitu sel darah dan plasma darah. Sel darah tersusun atas sel-sel darah yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau bisa dikenal dengan trombosit. Kemudian yang kedua yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat yang terlarut. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam sel darah. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit memiliki ciri berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah cekung atau dikenal dengan nama bikonkav, kemudian tidak berinti, dan juga 1 mm kubik terdiri dari 4-5 juta sel darah merah. Dan juga warna merah dalam sel darah merah itu dikarenakan adanya hemoglobin atau Hb. Dan sel darah merah sendiri memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Memiliki ciri yaitu berbentuk tidak tetap atau ameboid, kemudian memiliki inti dan juga berperan untuk membunuh kuman atau penyakit serta membentuk antibodi. Dan dalam 1 mm kubik itu terdiri dari 8.000 sel darah putih. Kemudian yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Memiliki ciri berbentuk beraneka ragam, bisa oval, bisa bulat, dan sebagainya. Kemudian tidak berinti dan bergranula, dan juga berperan dalam proses pembekuan darah. Apa ada yang ingat tadi? Ada kalimat hemoglobin itu di dalam sel darah merah. Adanya warna merah dalam sel darah merah dikarenakan adanya hemoglobin. Hemoglobin sendiri yaitu suatu protein yang mengandung unsur zat besi. Hemoglobin mengikat oksigen ketika berada di paru-paru dan membentuk oksihemoglobin. Dan bisa dilihat persamaannya. Kemudian ketika berada di jaringan tubuh, hemoglobin mengikat gas karbon dioksida dan membentuk karbaminohemoglobin.
dan persamaannya bisa dilihat. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam sel darah putih yang dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama granulosit dan yang kedua agranulosit. Granulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Dan agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Eosinofil memiliki ciri yaitu mengandung granula berwarna merah dan berfungsi pada alergi, terutama pada infeksi cacing. Kemudian basofil mengandung granula berwarna biru, yakni sama berfungsi pada reaksi alergi. Dan yang ketiga yaitu neutrofil, bisa disebut juga PMN, yaitu polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit. Kemudian selanjutnya yaitu agranulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Limfosit memiliki ciri yaitu terdiri dari dua jenis, yakni sel T dan sel B. Yang keduanya masing-masing berfungsi sebagai imunitas dan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu monosit, berfungsi menerima sel mati dan atau rusak dan juga memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Selanjutnya kita akan membahas plasma darah, yaitu cairan kuning yang tersusun atas zat-zat terlarut seperti fibrinogen, albumin, dan globulin, dan juga zat-zat yang lain seperti sari-sari makanan, hormon, mineral, antibodi, dan sisa metabolisme. Kemudian kita membahas jantung yang berperan sebagai pompa darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, bisa kalian lihat sendiri bahwa di dalam jantung terdapat 4 ruangan, yaitu serambi kanan, kemudian serambi kiri, serambi nama lainnya yaitu arterium, kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri dengan nama lain yaitu ventricle. Serambi itu berada di bagian atas, kemudian bilik di bagian bawah. Kemudian di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat trikuspat atau katup trikuspat. Fungsi dari katup yaitu agar darah tidak kembali ke serambi. Jadi di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup trikuspid, dan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bikuspid. Nah, ukurannya bisa dilihat bahwa jantung sebelah kanan lebih besar daripada jantung sebelah kiri. Kita memasuki pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri atau nadi, kemudian pembuluh vena atau balik, kemudian dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis, karena arteri pulmonalis itu mengandung karbon dioksida. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh vena atau pembuluh balik, yakni pembuluh darah yang mengandung gas karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Sedangkan ujung dari pembuluh arteri dan pembuluh vena yang bercabang itulah yang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, di dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen antara darah dan jaringan tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena bisa kalian lihat dalam tabel. Yang pertama yaitu dari tempatnya. Pembuluh arteri atau pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena itu agak dekat dengan permukaan tubuh yang tampak kebiru-biruan. Contohnya bisa kalian lihat pada pergelangan tangan. Nah, di situ kalian tekan yang dekat ibu jari, itu pasti kalian akan
merasakan denyut-denyut jantung. Nah, itulah pembuluh nadi atau arteri. Kemudian di pergelangan tangan kalian juga terdapat otot yang kebiru-biruan. Nah, itu merupakan pembuluh darah vena. Dan dilihat dari dinding pembuluh. Nah, pada pembuluh arteri itu memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pada pembuluh vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Kemudian dari denyut, pada pembuluh arteri itu berdenyut, sedangkan pada pembuluh vena tidak memiliki denyut. Atau bisa dibilang juga yakni terasa denyutnya. Kemudian dilihat dari katup, pada pembuluh arteri yaitu 1 terdapat di pangkal jantung, kemudian pada pembuluh vena banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian darah yang keluar. Pada pembuluh arteri darah akan memancar, dan sedangkan pada pembuluh vena darah tidak memancar. Sekarang kita akan membahas tentang peredaran darah pada manusia. Dapat kita ketahui bahwa peredaran darah manusia yaitu merupakan peredaran darah tertutup. Nah, di dalam peredaran darah manusia terdapat 2 proses, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil biasanya kita mengenal yaitu dari jantung ke jantung. Nah, sekarang kita ubah, yakni dari bilik kanan kemudian menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis, kemudian dari paru-paru menuju serambi kiri dengan melewati vena pulmonalis. Kemudian sistem peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri kemudian menuju seluruh tubuh melewati aorta, dan dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan dengan melewati vena cava. Itu merupakan peredaran darah besar. Kemudian ibu akan jelaskan secara keseluruhan bagaimana sih proses pertukaran gas di dalam tubuh kita. Kita pertama yaitu menghirup oksigen masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dari paru-paru menuju ke serambi kiri dengan melewati vena pulmonalis. Setelah sampai di serambi kiri, masuk ke bilik kiri dengan melewati katup bikuspid. Setelah dari bilik kiri kemudian dipompa menuju aorta, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu masuk ke serambi kanan dengan melewati vena cava, dan dari serambi kanan masuk ke bilik kanan melewati katup trikuspid. Setelah dari bilik kanan kemudian kembali ke paru-paru, yaitu melewati arteri pulmonalis. Nah, setelah dari paru-paru kita menghembuskan nafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh. Bisa kita lihat jika kita ingin ke suatu tempat dengan cara berlari, maka ketika sudah sampai denyut jantung kita akan semakin cepat. Itu jenis kelamin. Bahwa denyut jantung pada perempuan itu lebih cepat daripada denyut jantung laki-laki. Denyut jantung perempuan sekitar 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan laki-laki mencapai 64 sampai 72 denyutan per menit. Kemudian dari suhu tubuh. Jika suhu tubuh semakin tinggi, maka frekuensi denyut jantung juga semakin cepat. Kemudian umur. Ketika masih janin, denyut jantung memiliki frekuensi 140 sampai 160 denyutan per detik. Tetapi ketika bertambah usia, maka denyut jantung
akan semakin melemah atau berkurang. Kemudian pada komposisi ion, selanjutnya komposisi ion. Denyut jantung akan normal jika ion-ion di dalam tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung koroner. Penyakit ini terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung dikarenakan tersumbat. Kemudian yang kedua yaitu stroke. Penyakit ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Kemudian yang ketiga yaitu varises, yakni suatu keadaan di mana pembuluh darah bale atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Kemudian yang keempat yaitu anemia, yakni disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah dan juga bisa disebabkan karena pendarahan yang hebat. Kemudian yang terakhir yaitu hipertensi dan hipotensi. Kedua penyakit ini sama-sama disebabkan oleh tekanan darah. Jika hipertensi itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang melebihi batas normal, kemudian kalau hipotensi disebabkan oleh tekanan darah rendah yang kurang dari batas normal. Normalnya tekanan darah yaitu 120/80 mmHg. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita akan membahas tentang gejala dan cara mengatasi atau mencegah. Yang pertama yaitu jantung koroner. Gejalanya yaitu dada sakit, kemudian sakit lengan dan punggung, napas pendek dan pusing. Cara mengatasinya atau cara mencegah yaitu melakukan olahraga dan istirahat teratur, kemudian menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Selanjutnya, stroke. Stroke karena sama dengan penyebab terjadinya penyakit jantung koroner, yakni sama-sama tersumbat, akan tetapi perbedaannya jantung koroner itu tersumbatnya pembuluh darah pada jantung. Kalau stroke tersumbatnya pada otak. Nah, ini cara mencegahnya sama dengan cara mencegah pada penyakit jantung koroner. Kemudian selanjutnya yaitu varises. Cara mencegah dari penyakit varises yaitu ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan antara 15-20 cm, kemudian menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, kemudian berolahraga secara teratur dan menghindari pemakaian sepatu hak tinggi. Boleh memakai sepatu hak tinggi tapi jika lelah segera duduk, jangan sampai berdiri terlalu lama. Kemudian selanjutnya anemia. Gejala pada orang yang terkena anemia yaitu tubuh lesu, kemudian kepala pusing dan muka pucat. Nah, upaya pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kemudian makan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi suplemen yang meningkatkan zat besi itu jika diperlukan. Kemudian hipertensi dan hipotensi. Gejala hipertensi yaitu sakit kepala, kemudian mimisan, mual, muntah, dan sesak. Kemudian jika gejala hipotensi sering pusing, kemudian penglihatan kurang jelas, tampak pucat, kemudian sering menguap, dan denyut nadi lemah. Cara mengatasi dan mencegahnya yaitu minum air putih dengan jumlah 8-10 gelas per hari. Kemudian memakan makanan yang cukup mengandung garam dan juga tak lupa untuk berolahraga secara teratur. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, nanti ditulis di kertas, kemudian disetorkan ke ketua kelas.
Untuk tugasnya yaitu meresum apa yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.